rektor. Jadi rektor sukanya menyulitkan orang, buat aturan-aturan yang menyulitkan orang. Biasanya ya. Nah, kalau suatu saat sampean jadi gubernur, jadi presiden, jadi gubernur, jadi bupati, jadi apalagi lah, lurah, kepala madrasah, namanya gitu. Itu buatkan aturan-aturan, buatkan apa namanya, berbagai macam ya mas, apa namanya, ya umpamanya kalau undang-undang atau apa itu jangan mempersulit. Kebiasaannya orang itu mempersulit orang, ya. Baru jadi rektor aja mempersulit aja. Iya, ada dosen ngurus kenaikan pangkat dipersulit, padahal sudah memenuhi aturan, memenuhi syarat. Itu nggak boleh, ya. Mahasiswa kuliah online dipersulit, dosen. Betul ya? Enggak ya? Pokoknya jangan, ya dipermudah. Bukan berarti tanpa aturan, tetap ada aturan, tetapi jangan sampai aturan itu kemudian membuat orang lain sulit, kayak gitu. Ya. Jadi fleksibel, buatlah aturan-aturan yang fleksibel, yang gampang, yang anulah apa namanya, standar minimalnya untuk memverifikasi sesuatu atau apa itu cukup. Jangan terlalu berlebih-lebihan, jangan terlalu dipersulit gitu loh Mbak ya, gitu. Ya, padahal sudah memenuhi syarat, tetapi dipersulit itu jangan. Itu tidak sesuai dengan akhlakul karimahnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walakin ba'atsani mualliman, tetapi Nabi Muhammad itu diutus sebagai seorang guru. Nih ya. Dan seorang guru itu bukan berarti kayak Pak Seron ngajar di depan sampean kelas, bukan itu saja. Itu iya ya. Tetapi yang paling penting dalam kehidupan sehari-hari pun usahakan itu masing-masing menjadi guru, Mas, ya. Saling mendidik, saling mengarahkan, saling memberikan masukan kayak begitu, ya. Ini umpamanya berteman, ya. Berteman ini mesti kan teman macam-macam ya, Mas ya, wataknya ya. Ada yang cerewet banget, ya. Segala sesuatu dikomentari, sampai yang dikomentari itu kadang betul nggak? Ada yang begitu nggak Mas? Ada ya Mbak ya? Ada yang nggak apa-apa, yang memang dari lahir kayak begitu cerewet ya sudah. Iya, karena susah kadang ya, karena kita kan sudah dari lahirnya kayak begitu umpamanya ya. Nah maka yang berkomunikasi dengan si cerewet tadi itu fungsikan dirinya sebagai guru. Ngerti nggak? Nggak usah marah-marah. Jadi kalau ada yang cerewet, ya cerewet, dengerin aja. Dengerin. Oh bagus sekali ya Mbak. Ya sampean kok punya ide yang begini-begini. Umpamanya kayak gitu. Jadi dibangkitkan anunya ya. Tapi cerewetnya itu di. Nah kalau cerewetnya berlebihan, alah Mbak, sampean ini kalau berlebihan banget ngomong kayak begini. Enggak kok, mestinya kayak begini nih. Nah itu namanya mengarahkan. Ya jadi posisi temannya itu menjadi guru. Kebetulan muridnya adalah temannya sendiri yang lagi cerewet kayak gitu. Tapi jangan dimarahin. Masa ada mahasiswa ataukah murid sampean cerewet lalu sampean guru marahin ya, mematikan kreativitas. Iya. Jadi segala sesuatu kan ada plus minusnya ya Mas ya. Ya Mbak ya. Cerewet itu ada plusnya juga. Iya kan, orang berdagang kalau nggak cerewet itu nggak laku. Lah iya, kelebihan orang cerewet kan di sini. Iya betul nggak? Meskipun agak pusing juga kalau kita berhadapan dengan kayak begitu ya. Nah tetapi jangan mudah marah, tapi coba berfungsikan dirinya sebagai guru. Jadi kecerewetan tadi diarahkan, ya. Didengerin dulu, yang menyakitkan hati masuk telinga kanan, kiri, keluar ke kiri, ya kan? Gak usah dipikirkan di sini.
Nah, intinya itu apa? Pokoknya kayak gitu ya. Gitu. Kucingnya bagus banget ya. Juga saya. Nah, gitu ya. Muyassiron fungsinya itu selalu memudahkan orang. Ingat, hidup di dunia itu cuma sekali. Jangan dibuat susah terus orang itu ya. Jadi marilah kita bahagia bersama, satu dengan yang lain saling membahagiakan, memudahkan orang lain kayak begitu. Jangan sebaliknya, kalau dirinya pengen dipermudah, tapi untuk orang lain dipersulit. Kacau kalau yang begini ya. Nabi Muhammad saja tidak begitu. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mempermudah hukum-hukumnya yang ada di dalam Al-Quran itu, ya kan? Betul nggak? Iya. Sampean puasa di bulan suci Ramadan, umpamanya ya. Lalu sampean sakit, mudah-mudahan sih tidak ya. Mudah-mudahan amin tidak sakit. Andaikan ada seseorang sakit, boleh nggak buka? Boleh. Gambarnya sakit, kata dokter ini harus ada asupan nutrisi, harus ada nasi, harus ada protein, harus ada karbohidrat, protein dan seterusnya. Jadi diusahakan tidak puasa dulu umpama, kata dokter. Yang diperbolehkan dalam Islam. Nah, ayatnya kan begitu ya, Diana. Nah, itu maka aturan-aturan Allah atau al-ahkam asy-syar'iyyah ya, baik di dalam Al-Quran maupun dalam hadis Nabi itu cenderung memudahkan orang. Tetapi bukan berarti tanpa aturan. Aturannya tetap, tetapi ketika ini tidak bisa dilaksanakan, maka kemudian ada solusinya, ada rukhsahnya ya Mas ya, kan? Gitu. Sampai maunya sholat kan wajib ya 5 waktu toh. Pada waktunya, ya kan? Zuhur pada waktunya, asar pada waktunya sendiri, maghrib pada waktunya, dan begitu juga isya dan subuh, ya. Nah, suatu ketika saudara musafir, ada rukhsah tidak? Ada, yaitu menjamak antara zuhur dengan asar, maghrib dengan isya, pokoknya gitu. Nah, itu dalam rangka taisirul ahkam, ya, memudahkan hukum, ya, kayak gitu. Nah, makanya ini apa madhab atau apa manhaj ya, metode langkah-langkah yang dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya dalam penetapan hukum itu harus kita tiru dalam kehidupan sehari. Sudah hidupnya sekali, nelongso terus mulai dari lahir sampai meninggal dunia, nelongso lah, kapan mau bahagianya? Ya nanti di akhirat, ya di akhirat sih gampang, nanti maksudnya ada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dunia ini juga ya harus dibangun kebahagiaan. Itu ya. Ay mayyati wa mu'annitun tadi adalah mutasyaddid, keras ya, ekstrim. Wa muta'annitun, dan utawi lafal muta'annit itu ai man orang ya'ti kang datang sapa man membawa bil masyaqqati, masyaqqat kesulitan ya kan, linnasi untuk menungso. Jadi muta'annit itu orang yang suka menyulitkan orang ya. Jangan gitu ya, itu. Jadi usahakan mempermudah. Faman moko utawi sapane wong idda'a yang mengaku sapa man ittiba'al Mustafa, mengaku mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iku fa'alaihi moko wajib ngatasi man ayyastasifa nyento bersifat, berperilaku ya, bersifat sopoman, memiliki sifat sopoman birrahmati dengan kasih sayang, fi muamalatihi dalam muamalah iman, bin nasi dengan manusia, dengan orang lain, wa fi da'watihim, dan juga bersifat rahmah tadi ya, rahim, rahman ya,
apa namanya, kalau Rahman hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Rahim ya, kalau Rahim boleh untuk Allah Subhanahu wa taala, lafalnya ini boleh juga untuk manusia. Tapi kalau Rahman itu hanya Allah Subhanahu wa taala ya. Karena beda anunya ya, konotasinya antara Rahman dengan Rahim. Rahman itu yang menyeluruh kasih sayangnya. Baik. Wa fi da'watihim, lan ing dalam dakwahnya siapa namanya, mengajak manusia ilal haqqi maring kebenaran, duna tasyaddudin, tanpa kekerasan, wala ghillatin, dan tanpa hati yang keras ya, hati yang apa namanya, ghillah itu selain keras apa ya, pokoknya gitu ya, sama ya. Nah gitu, jadi kalau bermuamalah dengan orang lain gitu ya, dengan siapa saja ya, dengan siapa saja bermuamalah, berinteraksi ya, antar teman, antar adik dan kakak ya, antar apa namanya ya, guru murid, itu harus selalu dalam apa namanya, koridor rahmatan lil alamin. Itu kalau kita tirunya. Termasuk juga ketika berdakwah, Mas. Ketika berdakwah itu juga yang halus. Seperti kemarin sudah saya ceritakan siapa Abu Hanifah ya. Abu Hanifah sudah diceritakan di kitab ini belum? Di apa, di kelas ini belum? Di musola ini belum? Jadi suatu ketika Abu Hanifah gini, Mbak. Nih hebatnya Abu Hanifah dalam berdakwah ya. Apakah itu dengan penuh kesadaran atau itu refleksi saja, refleksi langsungnya Abu Hanifah. Suatu ketika Abu Hanifah itu menghutangi orang Yahudi. Interaksi, ada muamalah, ada bisnis hutang piutang ya. Nah suatu ketika orang Yahudi nggak punya uang, utang kepada Abu Hanifah. Abu Hanifah yang anu ya, imam apa namanya, pembentuk mazhab Hanafi ya. Udah dihutangi oleh siapa? Yahudi. Lama orang Yahudi nggak bayar. Apakah memang sengaja tidak bayar, ataukah karena nggak punya uang? Belum ada kejelasan, Mas ya. Nah pada suatu ketika Abu Hanifah butuh uang. Aduh, kok nggak punya uang sama anu ya. Tapi saya masih ingat masih punya uang di orang Yahudi. Berjalanlah Abu Hanifah dari rumahnya beliau menuju rumahnya orang Yahudi. Jalan kaki mungkin, Mas ya. Mengapa jalan kaki? Karena ketika sampai ke apa namanya, di depan rumahnya orang Yahudi, itu Abu Hanifah melihat sandal, Mbak. Sandalnya itu dilihat. Sandalnya ternyata di situ ada kotoran. Entah kotoran unta atau kotoran kerbau atau sapi atau apapun, khimar, kita tidak tahu, tidak ada keterangannya di dalam cerita itu. Yang jelas kotor, ada kotoran. Abu Hanifah mulai berpikir, ini kalau saya ngetuk pintu lalu kemudian saya diberi izin untuk masuk, kemudian saya bawa sandal kotor, mesti akan ngotori rumahnya, ya kan? Mikir lama di depan pintu, Mbak. Akhirnya, aduh, daripada ngotorin nanti, pokoknya sudahlah, saya bersihkan dulu di anunya, apa namanya, di sebelum ngetuk pintu. Jadi kira-kira apa namanya, sandalnya digoyang-goyang, ya kan, supaya jatuh kotorannya tadi. Ternyata ketika digoyang-goyang itu malah nyiprat dan menempel di apa namanya, dindingnya orang Yahudi itu, rumahnya orang Yahudi. Kata Abu Hanifah, Masya Allah, saya sedang ngotorin rumahnya orang. Kalau saya kerik ini kotoran, nanti satu, apa namanya, mungkin, apa namanya, iya, tambah kotor dindingnya. Kalau saya kucurin air juga, jangan-jangan nanti merusak, ya kan? Bingung Abu Hanifah, Mbak. Ini gimana ya? Ini hebatnya Abu Hanifah. Dia merasa berdosa, beliau merasa berdosa karena sudah mengotori, meskipun tidak sengaja ya, mengotori dindingnya rumah orang Yahudi.
Tidak habis pikir pokoknya gimana caranya. Akhirnya daripada bingung-bingung, udahlah ketuk pintu, tuk 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 tuk, sabahal khair, umpamanya kan begitu, atau masa al khair atau apa ya, orang Arab, ya kan. Lalu dibukalah pintu rumahnya orang Yahudi itu, yang membuka pembantunya, mbak-mbak. Bapak siapa? Saya Abu Hanifah. Mbak, tolong sampaikan sama tuan rumahmu kalau Abu Hanifah ada di depan pintu. Nggih, Pak. Masuk. Ya. Tuan, ada tamu. Siapa, Nduk? Abu Hanifah. Duh, aku belum bayar. Saya gak punya uang. Abu Hanifah sudah nagih ini, mesti nagih utang. Bingung tuan rumah kan. Kalau tidak ke pintu gimana? Tidak menyambut gimana? Kalau anu juga bingung ya. Lalu nggak bisa bayar, soalnya belum bisa bayar. Sudah. Akhirnya dia putuskan, oke lah saya temui Abu Hanifah. Orang Yahudi itu dalam hati begitu, lalu menemuilah Abu Hanifah. Nah, ketika menemui Abu Hanifah, langsung, Mas Abu Hanifah, mohon maaf saya tidak punya uang, belum bisa bayar hutang saya kepada jenengan. Sekali lagi mohon maaf. Kata Abu Hanifah apa? Mas, sebentar. Jangan bicara hutang dulu. Saya ada urusan dengan sampean yang lain. Maksudnya, ini loh saya tadi tuh sandal saya kotor banget. Lalu saya coba bersihkan, saya kipat-kipat kalau bahasa Jawa ya. Itu nempel di temboknya jenengan, tembok rumahnya jenengan. Bagaimana supaya dosa saya itu bisa terhapus? Apakah saya kucurin air, ataukah saya kerik, ataukah gimana? Terserah jenengan aja, saya akan melakukan itu. Dijawab begitu oleh Abu Hanifah. Itu orang Yahudi tidak dia melongo kalau bahasa Jawa. Tidak bisa bicara apapun kecuali beliau mengatakan, Abu Hanifah, engkau ini luar biasa. Loh, saya itu utang berbulan-bulan atau bahkan sudah bertahun-tahun, saya nggak merasa dosa kepada kamu, kepada sampean ini, kepada jenengan. Loh, sampean ini loh baru motorin sedikit yang sebenarnya tidak ada artinya bagi saya itu. Jenengan kok bisa merasa berdosa kayak begitu? Lah memang saya sudah ngotori ini tembok jenengan. Jadi saya harus segera segera mengatasi dosa ini. Ingat. Sebab kaidahnya hak-hak itu kan ada dua ya. Hukukullah, hak hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, dan hak hubungannya dengan ibad. Itu di dalam teorinya, kalau kaitannya dengan hak-hak umat manusia, ya, urusan manusia itu al-muhafadz, al-ihtirazu anha. Berusaha semaksimal mungkin untuk menghindari diri supaya tidak melangkahi, supaya tidak merugikan hak orang lain. Itu prinsipnya Abu Hanifah. Nah, kata orang Yahudi, orang Yahudi ngomongnya gimana? Kira-kira begitu. Pokoknya ajib betul terkagum-kagum kepada Abu Hanifah. Jenengan itu dari mana kok bisa punya ajaran kayak begini? Ya, Islam mengajarkan kayak begitu. Urusan dunia, urusan manusia untuk sesama manusia itu harus tidak boleh sembarangan. Allah tidak akan memaafkan kalau kita punya urusan dengan orang lain belum memaafkan, itu Allah tidak akan memaafkan. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Begitu ya? Iya, begitu. Langsung beliau mengatakan, saksikan wahai Abu Hanifah, mulai saat ini saya bersyahadat, tolong diajari, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Itu dia orang Yahudi masuk Islam karena apa? Karena perilaku Abu Hanifah yang sangat luar biasa, memukau
membuat terenyuh hatinya orang Yahudi. Tuh. Gampang nggak berdakwahnya Abu Hanifah? Saya tidak tahu disengaja atau tidaknya. Yang jelas bahwa dia orang Yahudi masuk Islam karena kagum ya terhadap akhlaknya Abu Hanifah yang lemah lembut, penuh kasih sayang. Salah satunya adalah tidak mau mengganggu urusan orang, merugikan orang lain. Salah satu dengan kotoran. Kotoran harus dibersihkan itu tadi. Nah, jadi masuk Islam, Pak, karena begitu. Nah, itu artinya salah wa fi da'watihim ilal haqqi duna tasyaddudin wala ghil dhatin, dengan tanpa kekerasan. Ada sebuah organisasi itu kalau berdakwah kekerasan terus yang ditunjukin, ya. Ada banyak yang masuk Islam tidak? Jangankan mau masuk Islam. Iya kan? Wong baru mendengar aja bukan sampean, orang-orang itu sudah pada, iya Mas ya, sudah pada lari, ya kan? Sedikit-sedikit umpamanya kekerasan. Nah, tapi sekarang sudah mulai berubah organisasi itu ya. Karena sudah tidak mendapatkan izin lagi ya. Udah nggak usah terusin nanti. Wala hada, dan berdasarkan ini fa inna asas, gitu aja ya. Boleh usus, boleh asas, sebenarnya prinsip maksudnya ya. Fa in asas saja, fa inna asasar risalati, itu kurang sin ya. Saat temene prinsipnya risalah al-Muhammadiyah, risalahnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iku ya utawi prinsip risalahnya Kanjeng Nabi Muhammad iku ar-rahmatu, kasih sayang. Balir rahmatu, balik utawi rahmah kasih sayang iku wa utawi rahmatu ainur risalati, hakikat risalah itu sendiri. Allati ba'atha, yang mengutus sapa Allah subhanahu wa ta'ala biha kelawan ar-risalah Muhammad dan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam linnasi, untuk menungso kafatan secara keseluruhan. Fala yatasifu, maka bersifat sapa Kanjeng Nabi Muhammad tula hayatihi, ing dalam sepanjang hidupnya, bil jafai, dalam sikap keras ya, wasyiddati, lan tegese keras, wa ghilghatil qalbi, lan kerase ati, bal yatamayyazu, balik khusus istilahnya itu memiliki keistimewaan sapa Kanjeng Nabi Muhammad birrifqi, kelawan kelembutan, wal lutfi, lan kasih sayang, wal laini, lan tegese kelembutan, ma'an nasi, bersama maring menungso ya. Tuh, jadi Nabi Muhammad itu sepanjang hidupnya itu tidak keras. Nanti akan ada banyak hadis Nabi ya, hadis Nabi di belakang nanti ya. Biar tidak berulang keterangannya, kita skip ya keterangan lebih lanjut. Wa min babir rahmatilan saking bab kasih sayang tadi, ta'ti tumeka apa qaidatut taisir, kaidah mempermudah sesuatu, litakuna, supaya ono apa qaidatut taisir iku min ahammi muqawwamati syariati, termasuk penting-pentingnya nilai-nilai syariah. Allati jaa, yang datang biha, dengan membawa muqawwamati syariah, sapa al-Mustafa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu jadi kaidah at-taisir tadi Mas, itu yang salah satu yang prinsip yang turunannya dari rahmat. Yang salah satu contohnya tadi itu ya, sholat ketika kita bepergian, sholat boleh dijamak, boleh dikosor. Kalau sampean bulan suci Ramadan lalu bepergian, kalau sekarang lagi lockdown, nggak bisa ya, nggak bisa musafir kalau sekarang lagi lockdown semua, nggak boleh masuk, keluar dari Jogja, nggak boleh masuk dari Jogja kalau dari ya ini lagi karena corona ya, karena corona. Ya, baiklah. Pokoknya andai kan dalam situasi normal sampai bepergian lalu dalam keadaan puasa, boleh berpuasa, boleh juga tidak. Nah, itu dalam rangka taisir.
Tapi nanti dikotok di bulan-bulan yang lain ya kan kalau kita buka. Itu termasuk salah satu nilai syariah yang paling penting yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Wa fi Sahih al-Bukhari lan ing dalam kitab Sahih al-Bukhari an Anas ada satu hadis Nabi yang diriwayatkan dari Anas anin Nabi saking kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala dawu sapa kanjeng Nabi yassiru wa la tu'assiru wa basyiru wa la tunaffiru yassiru permudahlah sapa sira kabeh wa la tu'assiru dan janganlah mempersulit orang lain. Ya, sekali lagi ini. Yassiru wa la tu'assiru wa basyiru lan berikanlah kabar gembira orang-orang tersebut ya semua orang wala tunaffiru dan janganlah membuat lari orang lain. Tuh. Jadi permudah, jangan persulit, berikan kabar gembira, jangan menyampaikan sesuatu yang membuat orang lain lari. Ngerti maksudnya ya kan? Jadi itu katakan yang Nabi. Wa fi riwayatin ukhra laning dalam riwayat yang lain lahu kadwi Anas bin Malik ya. Qala dawu sapa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yassiru wa la tu'assiru wasakinu lan buatlah ketenangan sapa sira kabeh, buatlah ketenangan orang lain ya. Wala tunaffiru dan janganlah membuat orang lain tidak tenang, artinya lari. Tuh, jadi bagaimana supaya orang lain itu tenang, kayak gitu loh Mas ya. Apa namanya, hatinya nyaman, kalau bahasa anak muda ya. Nyaman, kayak gitu. Kalau ngomong, ngomongnya gitu halus, ya. Tidak menyakiti orang lain, kayak gitu. Itu membuat orang nyaman. Beda kalau sampean itu kalau ngomong apa namanya pedes banget, itu orang lain jadi tersinggung lari, nggak mau bertemannya Mas ya. Jadi jangan sampai begitu. Wa fi kitabil adabi laning dalam kitab adabnya, kitab apa namanya bab, maksudnya bab kitab di sini bab adab ya, etika, tata krama min Sahih al-Bukhari saking kitabnya Sahihnya Imam Bukhari. Warada terdapat atau datang ya. Terdapat apa babu anna min sifatin nabi satamene iku setengah saking sifate kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayyuhibba adaannya ya, mestinya adaannya kalau nahwiyah ya, karena itu menjadi mubtada'nya. Mendadak apa? Isimnya anna. Ayyuhibba nyento seneng sapa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam at-takhfifa ing memperingan orang lain wal yusralan kemudahan alan nas ing atase menungso wala yuhibbulan ora seneng sapa kanjeng Nabi Muhammad khilafa dzalika ing sebaliknya mempersulit orang itu enggak suka Nabi ya. Sukanya itu mempermudah, takhfif, memperingan, dan sebaliknya tidak disukai oleh Nabi Muhammad. Walidzalika lan krana iku qala dawu sapa Allah taala an ahammi ma'alimi risalatin nabi, tentang penting-pentingnya ajaran risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Wa ma ja'ala lan ora menjadikan sapa Allah alaikum ing atase sira kabeh fid dalam urusan agama min harajin, sesuatu yang rupak, sesuatu yang sulit, sesuatu yang sempit. Tuh, itu jadi tegas sekali ya. Nah, makanya kalau sekali lagi ini yang mempermudah apa namanya urusan kayak begitu itu harus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari juga ya Mas ya, seperti yang sudah saya kemukakan. Wa min ahammi syakhsiyatil Mustafa lan di antara pentingnya kepribadian kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akhdhul aisari utawi mengambil yang paling mudah linafsihi untuk dirinya kanjeng Nabi. Jadi kanjeng Nabi itu sukanya kalau ada pilihan dua Mas ya,
sama-sama mubahnya, nah maka beliau memilih yang paling ringan. Gitu, Mbak. Nih dalam hadisnya wafi warada terdapat fi Sahih Al-Bukhari, dalam kitab sahihnya Imam Bukhari, an Aisyah, saking Siti Aisyah radhiyallahu anha, annaha satamani Siti Aisyah iku qalat mengatakan sapa Siti Aisyah, ma khayyira ora diminta memilih sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina amroini antaranya dua hal, illa akhadha kecuali mengambil sapa Kanjeng Rasul aisarahuma ing sesuatu yang paling mudah. Ini saya juga sukanya begitu, kalau memilih antara ini dan itu yang paling mudah. Itu Nabi Muhammad juga begitu, jadi nggak usah ragu kalau memilih yang mudah ya Mas ya. Yang mudah dari dua hal yang ada itu, pilihlah yang lebih mudah. Malam yakun selagi ne ora ono apa aisaruhuma iku ithman dosa, selagi tidak dosa maka itu pilih yang paling mudah ya. Fa in kana maqalamun ono apa aisar atau ahadul amroin tadi itu ya, iku ithman merupakan dosa, kono kana mongko ono sapa Kanjeng Nabi Muhammad iku abadan nasi, orang yang paling jauh minhu saking ithmun tadi ya, dari dosa. Tapi kalau itu perbuatan dosa maka Nabi Muhammad meninggalkannya sama sekali tidak ya, karena seorang nabi maksum ya. Nah itu, jadi sekali lagi kalau suatu saat dalam kehidupan sehari-hari gitu loh Mbak, milih dua hal, nah mana yang lebih mudah itulah yang yang lebih mudah, dan sudah barang tentu mempertimbangkan kemaslahatan juga. Wa alaihi lan berdasarkan hal itu yakunu mengkono ko ifsya'us salami, menyampaikan salam ya, menyampaikan salam bainan nasi dalam antarane menungso iku min da'imi ta'alimihi, termasuk dari pokok-pokok ajaran Kanjeng Nabi Muhammad ya. Wal ba'dulan menjauhkan diri anil fahsyi dari perbuatan keji, wa tafahusyi lan jahat. Wal ba'dulan utawi gitu ya, wal ba'dulan utawi menjauhkan diri anil fahsyi saking pekerjaan, saking perilaku jahat, wa tafahusyi perilaku keji, wa tafahusyi lan jahat iku min rokaizi irsyadatiha, rokaizi irsyadatihi, termasuk dari roka simpanan asal makna ya. Jadi sesuatu yang apa disimpan itu kayak emas, perak, mutiara, banyak gitu ya, yang inti, yang apa namanya, yang mahal ya, simpanan mahal, yang mahal apa namanya dari petunjuknya Kanjeng Nabi Muhammad. Watajannubi lan utawi menjauhkan diri min dzulmin nasi, dari menganiaya orang lain atau mendolimi orang lain, iku mim muqawwamati syariatihi, termasuk nilai-nilai yang ada di dalam syariatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi usahakan jangan sampai apa namanya mendolimi ya, jangan sampai mendolimi orang lain. Ini perlu loh Mbak, perlu Mas ya, perlu di apa namanya dilatih ya, dilatih jangan sampai mendolimi orang lain. Mendolimi itu melakukan sesuatu yang berbahaya untuk orang lain ya. Mulai dari hal yang kecil-kecil. Kalau bisa jangan ngerasain orang. Meskipun ini agak sulit ya. Kalau sudah ngobrol mesti membicarakan kejelekan orang lain. Nah ini membicarakan kejelekan orang lain itu ngerasani. Itu zalim nih sebenarnya Mas ya. Tapi hampir tidak bisa terhindari ya kalau sudah ngumpul ya Mas ya, ngobrol. Nah, kemudian membicarakan orang lain yang apa, yang jelek-jeleknya. Kalau membicarakan orang lain yang bagus-bagusnya boleh. Ya. Yang bagus-bagus, nah Mbak Iku pinter banget ya, Mbak Iku hafal Quran cepet banget ya, ngapal kayak gitu, nggak apa-apa ya.
Mbak Iku kok anu ya ilmu nahunya kok hebat banget ya, kok bisa ya gini. Nah itu nggak apa-apa ya Mas ya. Mas yang ini kok gimana padahal baru sekali dia membaca kok bisa paham nih. Nah itu nggak apa-apa kalau bicara kelebihan orang lain. Itu. Nah kalau sudah berbicara kejelekan orang lain, baru ini ghibah tadi itu haram hukumnya. Sebenarnya untuk mengampuni dosa ghibah itu harus minta maaf langsung. Mbak, aku ngerasani sampean, pokoknya aku nggak mau cerita apa yang dirasani, yang sama, tapi dimaafkan ya. Sampean ngomong apa toh, mau tuh, mulai. Nah kalau sudah dikemukakan nanti bertengkar lagi. Jadi udahlah, pokoknya memaafkan aja Mbak ya, ya, pokoknya kita maaf deh, apa namanya. Tapi mesti jarang minta maaf pada orang lain karena ngerasanin ya. Iya. Kopi. Nah, ngerasani orang lain boleh kalau tujuannya untuk mencari nasihat. Ya, itu baru boleh. Contoh ada sahabat Nabi begini, Mbak. Jadi suatu ketika sahabat Nabi, lupa saya namanya. Oke, ada sahabat Nabi lagi kumpul bersama Nabi nih. Tapi agak belakang ini Mas. Ada belakang sahabat Nabi itu. Lalu datanglah istrinya. Istrinya sahabat yang tadi itu yang siapa namanya lupa saya. Dadak lupa namanya. Oke, ya. Istrinya mengatakan, "Ya Rasulullah, ini loh suami saya itu aneh betul." Loh, maksudmu apa? Kata Nabi ya. Setiap kali saya itu sholat, itu mesti dibatalkan oleh suami saya. Ditarik kemudian batal sholat lagi. Sholat sunnah maksudnya. Itu hampir setiap hari gitu loh. Kanjeng Nabi. Kata istrinya. Istrinya nggak ngerti kalau suaminya ada di situ. Nggak ngerti. Nggak ngerti. Ini kan ngerasani ya. Ghibah, betul ya. Tapi ghibahnya si wanita tadi dalam rangka mendapatkan nasihat dari Rasulullah. Itu nggak apa-apa. Udah. Sebenarnya saya cerita lagi. Ya Rasulullah, saya itu biasa puasa sunnah. Nah itu tapi setiap kali saya puasa sunnah dibatalin lagi oleh suami itu. Dipaksa minum, paksa makan dan seterusnya. Aneh memang suami saya itu. Jadi setiap kali sholat dibatalin, setiap kali puasa sunnah dibatalin oleh suami. Jenengmu siapa? Nama suamimu siapa, Mbak? Si A. Loh. Si A, sini. Kata Nabi. Gitu, Mas. Sini. Ini loh. Istri sampean kata sampean itu aneh. Oh ya, satu lagi keanehannya. Keanehannya itu, ini saya itu kalau subuh pasti bangun. Mau sholat berjamaah sama suami, tapi suami dibangunin itu susahnya minta ampun ya Rasul. Mesti kalau bangun itu selalu terbitnya matahari. Siapa namanya? Si A ya Rasul. Sini. Ada apa ya Rasul? Ini, sini dulu. Ini loh istrimu itu tadi cerita sama saya. Kalau dia sholat, itu mesti sampean batalkan. Sholat sunnah tapi ya. Kalau lagi puasa sunnah, sampean batalkan juga. Terus betul, sampean itu kalau dibangunin sholat subuh susah. Terus sampai terbitnya matahari. Betul enggak? Betul ya Rasul. Apa yang dikatakan oleh istri itu betul semua. Enggak ada yang salah. Loh piye maksudmu? Ini ya Rasul, perlu tahu jenengan ini. Istri saya itu kalau sholat sunnah 3 jam ya Rasul. Lagi mana 3 jam? Yang dibaca itu ya Rasul Al-Baqarah. Rakaat pertama Al-Baqarah, rakaat kedua Ali Imran, wong dia hafal Quran. Lah saya nungguin terus sampai 3 jam. Yang tak batal kiwa.
Lah iya saya kan butuh ngobrol, butuh apa kayak berbahagia atau kayak berbahagia. Lah ini kok 3 jam saya harus menunggu, ya sudah batalkan aja. Betul nggak, Mbak? Iya memang begitu. Begini loh Mbak, kalau sholat sunnah nggak usah lama-lama, cukup surat Al-Ikhlas atau Qul ya ayyuhal kafirun, jangan Al-Baqarah dengan lah ya suami mau yang meneng. Oh gitu ya Rasul. Iya gitu. Ya sudah nanti saya maaf ya Mas, nggak terlalu lama kemarin. Ya sama-sama ya. Cek Mas, itu kata istrimu puasa sunnah dibatalin terus. Lah gimana ya Rasul, saya itu kan baru menikah 1 bulan yang lalu. Lah terus puasa sunnah terus kapan saya mulai? Lah itu batal gitu mau ini. Saya itu masih muda ya Rasul, baru menikah 1 bulan. Nah istriku suka puasa aja dulu memang iya. Tetapi kalau ini puasa terus kapan? Lah kan bisa malam, ya kurang ya Rasul kalau malam aja itu bisa. Kira-kira begitu. Lah iya, terus Mbak, kata Rasul kalau puasa sunnah minta izin suamimu dulu. Ini dalam rangka dalam rangka saling bahagia antara suami dengan istri. Oh gitu ya Rasul. Jadi boleh ya puasa sunat? Boleh, tapi izin sama suamimu, mau digunakan atau enggak hari itu digunakan. Adalah kayak barang aja Mbak yang digunakan. Nah itu. Lah terus yang ketiga, sampean nih sholat subuhnya gimana? Kata istrimu gitu. Iya ya Rasul, mohon maaf. Astagfirullahaladzim, memang begitu kebiasaan dulu saya sebelum masuk Islam. Itu di tradisi saya itu lelean, tradisi kami itu lelean sampai jam 2, jam 3, jam 3 baru tidur. Ya subuhnya kan jam 5 ya Rasul. Lah ya nggak bisa bangun saya ini. Ya sudah kalau begitu tradisimu diubah. Kalau masih belum bisa, ya sudah kamu sholat ketika kamu bangun. Nah itu hebatnya Rasul. Silakan kamu usahakan diubah tradisimu, jangan sampai kayak begini. Tapi kalau masih belum bisa, sholatlah ketika kamu bangun. At-taysir bukan? Mempermudah, iya. Itu cara dakwanya Rasulullah, makanya cepat sekali ya, ketika setelah hijrah itu cepat sekali anunya. 10 menit lagi ya, atau sudah ngantuk? Iya ini babnya kan sedikit lagi Ustaz Woco wae, nggak usah diterangkan, bosen bahasairan ya udah. Waqad waradalan terdapat apa babun bab an ifsya'is salami, saking menyampaikan salam fi Sahih Bukhari, ing dalam kitab Sahih Imam Bukhari, wa Sahih Muslimin lan Sahih Imam Muslim, wa Sunani Abi Dawud dan Sunan Abu Dawud, wa Sunani Tirmidzi dan Sunan Tirmidzi, wa Sunani Abi Dawudnya sudah ini ya, udah. Wa mimmalan iku setengah saking hadits warada yang terdapat apa ma fi hadzal babi ing dalam bab ini fi sahihil Bukhari ing dalam kitab Sahih Imam Bukhari. Ada satu hadis an Abdillahi, diriwayatkan dari Abdullah bin Amr, anna rajulan satamene seseorang itu sa'ala bertanya sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya gimana? Ada seorang bertanya kepada Rasul, ayyul islami khairun? Ya Rasul, tindakan atau perilaku yang islami itu yang paling baik apa? Ini seseorang itu bertanya sama Nabi Muhammad, terhadap Nabi Muhammad ya. Jawabnya, qala menjawab sapa Kanjeng Rasul, tut'imu memberikan makanan sapa sira, tut'imu ta'ama memberikan makanan sapa sira kepada orang yang membutuhkan, wa taqra'u lan membaca sapa sira as-salama ing salam ala man ing atase wong arafta yang engkau kenal,
Arafta yang mengenal sapa sira, wa man lan wong lan ta'rif kang ora mengenal sapa sira. Perilaku Islami salah satunya sudah barang terus. Di antara perilaku yang paling baik adalah satu, memberikan makanan kepada orang yang membutuhkan, fakir miskin, ya. Dan juga menyampaikan salam baik kepada orang yang sudah engkau kenal maupun belum kenal. Ya Mas ya. Tuh. Ini terutama di masa corona ini, ya, ini banyak orang yang susah. Kalau sampean susah nggak? Nggak ya. Ya, baiklah. Nah, bersedekah tadi itu Mas, harus kita latih sejak sekarang, Mbak. Bersedekah itu harus kita latih sejak sekarang. Meskipun sampean itu masih jadi mahasiswa, masih jadi santri, belajarlah sedekah. Caranya bagaimana? Dengan teman, ya. Kalau sampean beri makanan, pokoknya makanan ada 2, ada 1 piring. Mbaknya yang ini tidak punya uang, umpamanya belum makan, Mbak, ayo kita makan bersama. Ini ada 1 piring, sampean kan belum punya uang sekarang, ya, ayo kita makan bersama, gitu loh Mas. Atau umpamanya ada teman sampean belum punya uang, dihutangi. Sampean punya uang, kemudian teman sampean nggak punya uang, dihutangi, ya. Itu salah satu juga perilaku keislaman yang baik, kayak gitu. Cuma yang yang dihutangin tadi jangan ngemplang, ya. Sering sekali orang yang berhutang kemudian ngemplang, nggak bayar padahal sudah punya, ya. Itu juga nggak boleh, itu zalim namanya, ya. Nah, itu jadi bersedekah itu harus dilatih sejak sampai jadi pelajar, jadi santri, ya. Jadi santri, jadi mahasiswa, mahasiswi, kayak begitu dilatih. Oh ya, aku punya cerita Mas. Dulu waktu saya mondok pesantren di Babakan Waringin, masih aliyah, sanawiyah masih. Ada salah satu santri itu kan dulu waktu zamanku itu dikirimin beras ya Mas ya. Setiap bulan Mas sampean ini kan nggak dikirimin beras toh, beli sendiri sini ya. Dulu itu dikirimin beras dari orang tua, dikirimin kecap, dikirimin serundeng, dikirimin macam-macam. Ada satu santri itu pelitnya minta ampun pokoknya. Pelit. Jadi kecap kalau sudah dimakan, serundeng kalau sudah makan masukkan di lemari, kunci. Yang lain tidak ditawari. Satu kamar itu 20 orang, Mas. 1 hari, 2 hari, oke, wajar. 3 hari, 1 minggu. Aduh, kok setiap hari orang ini nggak pernah nawarin, kecap tidak ditawarin, serundeng tidak ditawarin, dan seterusnya semuanya pokoknya masukkan di lemari. Lemari itu Mbak, yang kayu, ya. Suatu ketika satu yang lain nih, ketika dia nggak ada, Mas, serundengnya dikunci jangan. Mas Heron gimana? Mas Heron gimana? Udah jangan, nggak usah kasih. Itu loh pelitnya Mas Heron, luar biasa. Harus kita nasihati. Maksudnya, kalau ngomong itu kalau diomongin nggak begituan. Kita lakukan sesuatu, jangan, kasihan ya. Enggak, pokoknya ada orang temanku yang kayak gitu. Terus mau ngapain? Ini, Pak Mas Heron nggak usah ikut, nggak apa-apa. Maksudnya, enggak, pokoknya sudah yang sini yang lain. Ini sayuran ini susah. Lemari itu diangkat Mbak, berlima, dikot. Ya, kan itu nanti pecah semua. Iya, ini maksudnya. Betul Mas, pecah. Si yang bersangkutan datang. Ketika buka, itu kan dipasang lagi seperti semula.
Ketika dibuka, kan ada pakaian, ada serundeng, terutama kecapnya itu pecah, kotor semua, nangis dia. Ini siapa yang nggak bisa makan lagi? Wah, mana saya waktu itu nggak tega banget melihat anak ini. Adik kelas, terus yang lain saya kode supaya keluar semua. Iya, kasihan ini ya apa namanya, kotor semua apa gitu ya. Ceritanya itu mereka itu pengen makan, nggak ada lauknya, dia nggak punya uang dan seterusnya. Lah ini mau buka punya sampean ini, mau minta sedikit itu dikunci sama, jadi mereka itu kemudian apa namanya ngocak-ngocak. Lah Mas Heron kok kenapa nggak minta saja? Lah iya itu dia, mereka itu susah mau minta itu karena sampean nggak pernah nawari. Oh gitu ya, jadi harus nawarin ya. Iya, jadi ditawarin atau apa? Ya sudah, nanti lain kali. Udah, harus nggak apa-apa, nanti kita cuci bersama. Ini pakaian-pakaian, dari saya ikut nyuci Pak saya. Terus sudah nyuci selesai, apa yang ngocak tadi? Mengatakan saya, ini gara-gara sampean aku harus nyuci kayak begini nih. Itu kan tugasnya sampean, Sayron. Tugas kami ngocak. Saya kata ini sampean itu lo ngerjain, saya ngerjain anak itu. Tapi alhamdulillah kemudian berubah. Ketika mau makan, Mas mau serundeng? Ya, iya. Ya udah kayak gitu. Nah itu jadi. Nah kalau nanti di antara kalian, ya kalau di Nur Salam kayaknya nggak ada yang begitu ya. Tapi sebenarnya anak itu bukan medit, ya bukan, tetapi dia merasa khawatir tidak bisa makan suatu saat, ya kan? Jadi karena namanya, nah dulu itu kan karena nggak ada HP, kalau uangnya habis itu harus nyurati, Mas. Nyurati itu 3 hari seminggu datangnya. Jadi kalau hari ini nggak punya uang, maka nunggu 1 minggu atau 10 hari lah. Makan dari mana? Untungnya kan kalau hidup bersama kan banyak temannya. Nah itu. Jadi salah satu nasihat itu ngocak tadi itu ya. Tapi ya jangan kalau di sini ya nanti berantem sampeannya. Dulu kan masih kecil nggak ngerti. Aduh kok jam 11. Wa fi sahih Muslimin lan dalam kitab Sahih Muslim an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tadkhuluna al-jannata, la tadkhuluna, ora bakal mlebu sapa sira kabeh al-jannata ing swarga atau kebaik hatta tu'minu, sehingga beriman kepada Allah sapa sira kabeh, wala tu'minu lan ora beriman secara sempurna sapa, wala tu'minuna ya, yang benar wala tu'minuna bukan wala tu'minu. Wala tu'minuna lan ora beriman sapa sira kabeh secara sempurna hatta tahabbu, sehingga saling menyayangi. Tuh, jadi salah satu indikasi seseorang itu punya iman yang kuat ya kepada Allah Subhanahu wa taala, itu bisa saling menyayangi, memperhatikan nasib orang lain, fakir miskin, anak yatim, tetangga, santri, teman, kayak gitu ya. Awala adullukum, apakah belum menyampaikan sapa ingsun kum ing sira kabeh, belum menunjukkan sapa ingsun ing sira kabeh ala syai'in ing atase sesuatu idza fa'altumuhu, yang apabila melaksanakan sapa sira kabeh hu ing syai' tahabbtum, moko saling ngasihi sapa sira kabeh. Afshu, wahai sahabat-sahabatku, sebarkanlah assalama bainakum, salam di antara kalian. Apakah belum pernah saya sampaikan sesuatu, kata Nabi, yang kalau kalian lakukan maka kalian akan saling menyayangi, yaitu salam.
assalamualaikum ya gitu. Tapi assalamualaikum bukan sekedar lidah, tetapi dari hati yang paling dalam. Bukan santri putra, kalau ada santri putri lewat assalamualaikum, nah, itu lain. Yang itu mesti yang ada maunya kalau itu ya dulu. Tapi kalau sampai sekarang enggak, malah kelebihan kalau sampai sekarang ya. Wa fil mustadrak dalam kitab Mustadrak lil Hakim an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iyyakum, jauhkanlah dirimu wal fahsya, dari perbuatan keji, wa tafahusya lan jahat. Fa innallaha maka satamani Allah subhanahu wa ta'ala iku la yuhibbu ora remen sapa Allah, boten remen sapa Allah al fahisya ing orang yang berbuat keji, wal mutafahisya lan berbuat jahat. Wa iyyakum lan jauhkanlah dirimu wa zulma, dari kezaliman. Fa innahu karena satamani kezaliman iku huwa utawi zalim iku az-zulumatu, kegelapan yaumul kiamat ing dalam hari kiamat. Wa iyyakum lan jauhkanlah dirimu wasyuha, dari medit bakhil ya. Tadi seperti yang Pak Sharon katakan, fa innahu karena satamani kebakilan iku da'a mendorong apa kebakilan man ing wong qablakum ing dalam sadurunge sira kabeh, karena mendorong kepada Pak fasafaku, mau kepada menumpahkan darah sopoman qablakum dima'ahum ya, menumpahkan darah tadi itu ya. Wada'a dan mengajak apa asyuh kebakilan tadi man qablakum ing wong-wong kang sebelum sira kabeh, faqata'u maka padha memutuskan sapa man qablakum arhamahum ing silaturahim, diputus karena bakhil. Banyak nggak kakak beradik kemudian tidak kenal, saling kenal lagi karena salah satunya atau dua-duanya bakhil? Bisa jadi terjadi ya. Maka kalau kakak beradik saling menyayangi, saling memberi, saling menolong, saling kayak gitu ya. Begitu juga antar teman ya. Wada'a mengajak apa kebakhilan tadi man ing wong qablakum sadurunge sira kabeh, fastahallu mongko menghalalkan, mengamri halal sapa man qablakum hurumatihim ing menghalalkan hal-hal yang haramnya, maksudnya itu kehormatan dan macam-macamnya. Artinya melakukan segala sesuatu seenaknya sendiri karena kebakilan tadi. Wassalamu lan utawi salamun ing dalam kene kulayani ora berarti, tidak berarti apa salam mujarradal kalami, hanya mengatakan assalamualaikum, wa qira'ata assalamualaikum, dan bukan hanya membaca assalamualaikum ala nasi ngatasi menungso, bal huwa utawi salamiku assalamul haqqu, salam yang sebenarnya, al-mumba'itsu yang bangkit min qalbin rahimin, dari hati yang penuh kasih sayang. Jadi kalau salam itu dari hati ya, memang mendoakan keselamatan kepada orang lain, bukan sekedar mengucapkan. Fayakunu mongko apa salamiku salaman aman, keselamatan yang menyeluruh, ma rahmatin amatin, serta rahmat yang menyeluruh pula. Baik, marilah kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mustafa